Pada tanggal 16 Juli 2010, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara ditetapkan sebagai badan usaha pelabuhan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 327 Tahun 2010 tentang pemberian izin pada PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai badan usaha pelabuhan. Maksud dan tujuan dari pemaparan ini untuk memberikan pemahaman keberadaan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang berkegiatan di Terminal Alih Muat Barang atau Ship-to-Ship Transfer Muara Berau setelah keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 382 Tahun 2010 tentang penetapan lokasi pelabuhan untuk kegiatan alih muat barang atau Ship-to-Ship Transfer di perairan Muara Jawa dan Muara Berau, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ruang lingkup dari kegiatan ini berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 508 Tahun 2010 tentang pemberian izin kepada penyelenggara Pelabuhan Samarinda yang bekerja sama dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk mengoperasikan perairan Muara Jawa dan Muara Berau sebagai pelabuhan untuk kegiatan alih muat barang atau Ship-to-Ship Transfer. Tanggal 10 Februari 2011 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara kantor administrator pelabuhan dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang kerjasama pelayanan jasa kepelabuhanan, kepanduan dan penundaan di Ship-to-Ship Transfer PT Pelabuhan Tiga Bersaudara. Dari 9 pokok kegiatan dalam perjanjian kerjasama tersebut, jasa pemanduan kapal yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Setelah adanya rule model untuk kegiatan Ship-to-Ship Transfer di perairan Taboneo, Kalimantan Selatan, maka pada tanggal 11 Maret 2019, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara mengajukan permohonan konsesi jasa kepelabuhanan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Samarinda. Tanggal 14 September 2020, Menteri Perhubungan memberikan hak konsesi dengan penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai pelaksana kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang Ship-to-Ship Muara Berau di perairan Samarinda dan selanjutnya agar Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Samarinda melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan atau pengadaan aset yang akan dikonsesikan. Penandatanganan perjanjian konsesi antara Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Samarinda dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Tiga Bersaudara bertempat di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2020. Kementerian Perhubungan melakukan konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk usaha jasa pelabuhan di Samarinda, Kalimantan Timur. Konsesi ini sekaligus mendukung Kalimantan Timur sebagai salah satu terminal alih muat barang dalam rantai pasok ekspor Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo menyampaikan konsesi berlangsung selama 25 tahun dengan total fee 5%. Melalui kerjasama ini perusahaan dapat melakukan pengusahaan di pelabuhan mulai dari terminal hingga fasilitas di area dalam perjanjian. Agus memastikan konsesi ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam melakukan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Agus menambahkan konsesi usaha pelabuhan mempermudah pemerintah untuk mengakses berbagai informasi ekspor dari jenis dan jumlah komoditas hingga tujuan ekspor. Kegiatan pokok yang disetujui dalam perjanjian konsesi Badan Usaha Pelabuhan jangka waktu 25 tahun dengan fee konsesi 5% sebagai berikut. Pertama, penyediaan dan atau pelayanan pengisian bahan bakar dan air bersih. Kedua, penyediaan dan atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan.
Ketiga, penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang. Keempat, penyediaan dan atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. Dan atau kelima, penyediaan dan atau pelayanan jasa penundaan kapal dan kegiatan mooring master. Pada tanggal 15 Januari 2021, wilayah kegiatan Terminal Alih Muat Barang atau Ship-to-Ship Transfer Muara Brau telah ditetapkan sebagai kawasan pabean atas nama PT Pelabuhan Tiga Bersaudara oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur. Kami berharap dari pemaparan ini untuk mendapat dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan kegiatan jasa kepelabuhanan berjalan dengan baik dan lancar. Alur proses STS Management System dimulai dengan pre-operation stage. Hal ini merupakan proses registrasi untuk user, shipper, atau vessel agent. Mitra kerja juga perlu melakukan registrasi seperti BBM, floating crane, dan yang lainnya. Cara registrasi adalah mengisi form yang telah disiapkan dan mengirim kembali ke admin BUP melalui email. Untuk user, ketika sudah mengirim form registrasi, maka admin akan memproses dan mengirimkan ID serta password kepada user melalui email. Untuk mitra kerja seperti BBM, floating crane, dan yang lainnya, BUP akan melakukan pengecekan unit. BUP akan segera mengirimkan ID dan password kepada mitra kerja. Proses berikutnya yang dilakukan user ketika sudah mendapat ID dan password dapat melakukan login di sistem dan masuk melalui web PT Pelabuhan Tiga Bersaudara. Setelah login, user bisa input proses atau melakukan booking order. Dengan login di sistem untuk melakukan booking order, user bisa mengisi data-data yang sudah disiapkan di dalam sistem. Berikut contoh data-data yang harus diisi yang berada di dalam sistem. Ketika semua data sudah terisi dan proses booking sudah selesai, maka Finance Division akan segera mengirim performa invoice kepada user yang dikirim melalui email. Setelah user melakukan transfer, maka verifikasi dari finance akan masuk ke dalam sistem dan sistem akan meneruskan ke dalam penerbitan SO. Dan
sistem akan melanjutkan ke proses shipping order. Penomoran shipping order berdasarkan kode area, kode service yang dilakukan, shipper atau user, dan lokasi bekerja. Setelah shipping order jadi, proses lanjutan verifikasi menuju ke pembuatan working order. Working order yang pertama adalah untuk STS Port Captain serta timnya STS Supervisor. Dan berikutnya working order yang kedua adalah untuk Surveyor. Working order yang ketiga adalah untuk mooring. Proses-proses yang dilakukan setelah working order terbit salah satunya adalah initial, commence operation, intermediate, dan completed loading. Proses inisial dilakukan oleh STS Port Captain dan Surveyor. Start loading dilakukan oleh Supervisor dan mooring. Untuk intermediate dilakukan oleh Supervisor dan mooring. Untuk proses completed dilakukan oleh Port Captain dan Surveyor. Dari keempat petugas ini juga melakukan monitoring dan supervisi serta memberikan laporan secara real time. BUP juga mengeluarkan work order sesuai dengan jenis kapal. Untuk jenis kapal gear, BUP mengeluarkan work order ke BBM. Untuk jenis kapal gearless, BUP mengeluarkan work order ke floating crane. Setelah completed loading, maka akan dilanjutkan dengan membuat laporan atau report of completion yang dikirim kepada superintendent, dan superintendent memverifikasi dan melanjutkan ke dalam sistem. Ketika semua sudah lengkap, maka statement of completion akan muncul di dalam sistem dan bisa di-download atau di-print oleh user.